Selamat pagi dan shalom bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa di ibadah online tanggal 22 Agustus tahun 2021. Saya yakin dan percaya dan saya terus berdoa agar kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan dalam kasih Tuhan. Saudara-saudari, pagi hari ini kita akan dilayani oleh evangelis Rima Lestari yang berasal dari Bogor. Dan mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat kesediaan evangelis Rima Lestari dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua yang di tempat ini. Saudara-saudari akan tampil di layar untuk petugas minggu depan. Dan marilah kita semua yang terpilih benar-benar menyiapkan hati dan jiwa kita untuk sama-sama melayani dan memuji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hatimu, berikan hatimu penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita tenangkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita membacakan bagian ini secara responsoria. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sama-sama, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara-saudari, siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berikan penyembahan dan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang teguh
kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatan, keselamatanku. Yang menang, menang kalahkan maut. Kau penyelamatku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Semua katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Dialah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Kau tubuh pertahanan. Kau Yesus, oh Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, oh Kau Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kau selalu jadi tempat perlindungan kami. Kau selalu menjaga kami sampai dengan hari ini. Karena itu kami mau datang kepadamu, kami mau bernyanyi. Inilah kami Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh datang kepada-Nya. Kita bernyanyi, menyembah Tuhan. Bapakku datang, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku mau nyanyi Tuhan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau ajaib Tuhan.
kasih Tuhan. Kini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah, karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Rima Lestari dari Bogor. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke-15. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira
pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Shalom, Jemaat Metodis Pangkalan Brandan yang saya kasihi. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami dipertemukan melalui ibadah online ini. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada dan Roh Kudus akan berkarya di dalam hati kami masing-masing untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kami, untuk dapat kami mengerti dan kami lakukan. Bapa, marilah berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, biarlah kami semua boleh menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami disegarkan oleh karena anugerah dan kasih firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Salam kenal dari saya Rima Lestari sebagai rekan alumni di STT Iman Jakarta dengan Bapak Hendra. Saya lebih spesifik pelayanan di bidang counseling. Oleh karena itu, saya hari ini mau sharingkan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan dengan tema kemerdekaan sejati ditinjau dari sisi counseling. Ya. Tidak terlambat jika kita berbicara tentang kemerdekaan. Karena kita baru saja beberapa hari melewati hari HUT RI ke-76, bendera merah putih pun masih belum diturunkan. Ya. Saya mau mengambil nats kita dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, tetapi saya tidak akan membaca seluruhan perikop. Ya, silakan nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca kembali sambil merenungkan setelah firman Tuhan ini. Kemerdekaan lebih sering kita gambarkan sebagai terlepas dari perbudakan atau penjajahan secara fisik. Ya, tetapi sesungguhnya kemerdekaan sejati seharusnya terlihat secara holistik, menyeluruh dalam diri seorang. Kemerdekaan fisik, kemerdekaan dalam rohnya, dalam ikatan dosa, ya, kemerdekaan secara mental yang ini menjadi area counseling, ya, dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Melalui percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dalam perikop ini, sebenarnya kita bisa melihat ciri seorang yang tidak memiliki kemerdekaan sejati. Secara fisik, dia tidak dibelenggu dan atau dia bukan menjadi seorang budak, ya. Tetapi kalau kita lihat dari bagian ini, kita melihat 3 hal yang menunjukkan bahwa
Nah, perempuan Samaria ini tidak memiliki kemerdekaan sejati. Yang pertama adalah dia tidak merdeka dalam relasi, dalam kehidupannya, dalam hubungan. Ya, ayat 9 ditunjukkan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Ya, kemudian ayat 6 juga menunjukkan hal ini. Ya, karena perempuan ini pergi ke sumur pada jam 12 siang untuk mengambil air. Itu adalah waktu yang tidak biasa untuk seorang mengambil air. Ya, mungkin dia menghindari untuk berjumpa dengan orang-orang. Ya, mungkin kita juga memiliki ketidakmerdekaan secara relasi. Ya, karena keterlukaan, akar pahit, ada paradigma yang salah, kemarahan, ketakutan, dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Hingga kita sebenarnya tidak memiliki kemerdekaan sejati itu. Yang kedua, dia tidak memiliki kemerdekaan di dalam cara pandang. Seorang yang tidak memiliki cara pandang, kemerdekaan dalam cara pandang, dia punya pandangan yang sangat sempit. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 10, Yesus sedang berbicara kepada wanita itu tentang air hidup yang begitu penting di dalam kehidupan kita, lebih berarti dari segala sesuatu, ya, untuk kita miliki. Tetapi ayat 11, wanita itu hanya menanggapi itu sebagai air secara fisik, ya, yang berasal dari sumur. Ya, orang yang tidak merdeka dalam cara pandang seringkali punya sudut pandang yang sempit, cuma melihat bagian-bagian secara fisik yang terlihat. Dia tidak bisa melihat yang tidak terlihat di dalam diri seseorang. Ya, kemudian dia juga punya cara pandang yang singkat, yang pendek dalam waktu yang singkat. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Ya, ini seringkali menyulitkan untuk di dalam pertumbuhan iman seseorang, apalagi sebagai anak Tuhan, untuk bisa melihat hal-hal yang belum kelihatan. Seperti Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, biasanya orang-orang seperti ini juga sulit menerima cara pandang orang lain, menerima kritik, ya, hingga ia mudah sekali untuk menghadapi konflik dengan orang lain. Ya, yang ketiga, ya, seorang yang tidak merdeka juga melihat ini, tidak merdeka dalam melihat kebutuhan orang lain. Ya, ayat 15 berkata, perempuan ini, Tuhan berikan aku air, supaya Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perhatikan ayat ini. 1 kali kata Tuhan, 2 kali kata aku. Ya, sebenarnya percakapan dimulai dari Tuhan Yesus. Waktu dia berkata ayat 7, berikan aku minum, berilah aku minum. Ya, Yesus belum dapat minum, tetapi perempuan Samaria itu berbalik meminta dengan 2 alasan. Supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Berbicara tentang kenyamanan dirinya, berpusat kepada kebutuhan dirinya sendiri, hingga dia tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. Ya. Bersyukur Yesus datang sebagai penasehat ajaib atau wonderful counselor. Yesaya 9 ayat 5. Ya, yang mampu menuntun kita kepada kemerdekaan sejati, tetapi melalui 3 syarat. Yang pertama, ya, kejujuran untuk mengatakan kebenaran dan menerima kebenaran. Ayat 16 dan ayat 18. Yesus ayat 16 berkata, tepat katamu. Ayat 18 Tuhan tutup, dalam hal ini kau berkata benar. Ya. Yohanes 8 ayat 31-32 juga mengatakan, firmanku adalah firman Tuhan, dapat mengajar kita tentang kebenaran. Waktu kita memperkatakan, jujur berefleksi dengan firman Allah, maka dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, yang kedua, ya, percayalah kepadaku. Ayat 21.
Ya, Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kata percaya mudah untuk diucapkan, tetapi sesungguhnya kata percaya harus diikuti dengan sebuah tindakan. Ya, saya percaya akan hujan, maka saya bawa payung. Saya percaya akan pemeliharaan Tuhan, oleh karena itu saya tidak khawatir. Saya percaya Tuhan menjawab, maka saya mau bertekun dalam doa. Ada tindakan, ada sikap yang harus mengikuti kata percaya itu. Yang ketiga, ayat 23 dan 24, kata penyembahan dalam ayat-ayat ini berbicara sesungguhnya tentang relasi yang intim. Itu seperti relasi suami dan istri. Relasi intim terbangun melalui komunikasi suami istri yang baik. Demikian juga kita dengan Kristus. Waktu kita meminta, kita belajar untuk mendengarkan juga. Ya, kita mengerti kehendaknya. Relasi yang intim terbangun melalui konsistensi, kesetiaan kita dalam memberi waktu khusus kepada Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jika ketiga syarat ini kita berikan dan lakukan, maka nyata kemerdekaan sejati akan terjadi seperti pada wanita Samaria ini. Ya, ayat 39 sampai 42. Wanita ini mengalami kemerdekaan di dalam relasi. Ayat 39 dikatakan banyak orang dari kota itu, dia sudah mulai bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Ya. Yang kedua, wanita itu merdeka dengan cara pandang. Ya, ayat 39, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ia lebih mudah untuk terbuka, ya, untuk bisa melihat dan menerima, ya, cara pandang orang lain bahkan tentang dirinya. Ya, yang ketiga, wanita ini juga mulai dapat melihat merdeka, melihat kebutuhan orang lain. Ya, kebutuhan orang banyak. Ayat 42, kami percaya tetapi bukan lagi dengan apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah juru selamat, benar-benar juru selamat dunia. Ya, menunjukkan bahwa dia peduli dengan keselamatan orang lain, bukan keselamatan dinikmatinya sendiri. Ya, dia mau berbagi Injil keselamatan Tuhan agar orang lain juga berjumpa dengan Yesus. Ya, akhirnya marilah kita bersama-sama, saya mendorong untuk kita memiliki kemerdekaan sejati. Jika melalui firman Tuhan hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyadari ada bagian di dalam diri saudara yang sungguh-sungguh belum dimerdekakan, ya, mari datang kepada Tuhan kita sebagai penasehat ajaib, sebagai wonderful counselor yang mampu menuntun kita kepada kemerdekaan sejati. Mari kita akan bersama-sama berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar pada hari ini. Biarlah ini akan menjadi sebuah penyingkapan untuk kami belajar berefleksi dengan diri kami, untuk kami menyadari bahwa ada sebagian-bagian yang belum dimerdekakan. Hari ini kami minta kemerdekaan sejati itu nyata buat kami. Tuhan, pimpinlah sebagai wonderful counselor. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Tuntun kami untuk kami bisa boleh mengalami kemerdekaan itu. Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui karya Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus dan kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Saya dan engkau yang sudah diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang berada di rumah, Anda bisa memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan atau bisa mentransfer ke rekening gereja maupun menyerahkannya langsung kepada bendahara kita. Mari kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam
Pemandangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bawa yang terbaik untuk Tuhan kita, karena begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Indah-Mu, oh Tuhan, terjadi di hidupku. Kau yang mengerti, Kau menyediakan segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan setia-Mu di dalam. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan. Bersyukur Bapa,
Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Juga untuk masa-masa sulit yang boleh kami lalui karena pertolongan-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat usaha kami. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan dalam hati kehidupan kami masing-masing. Dan kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Syukur kami atas kebaikan-Mu yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berhenti. Kami rasakan, kami alami sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, berkatilah supaya menjadi berkat untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang kami kerjakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati kami yang sudah memberikan ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati studi kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah berikan kekuatan. Yang sedang lemah imannya, Tuhan jamah hatinya. Allah Roh Kudus bekerja di dalam hatinya saat ini. Dan Engkau membangkitkan dia kembali ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan, di dalam kesulitan-kesulitan secara keuangan maupun di dalam hal yang lain. Mungkin ada juga yang sedang bergumul untuk persoalan keluarganya. Mari Tuhan, Engkau lawat kami semua. Berikan pertolongan-Mu yang terbaik, tepat pada waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus memohonkan berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami. Kau berikan yang terbaik ya Tuhan untuk presiden kami, di dalam memimpin bangsa kami. Engkau yang memakai dia ya Tuhan, supaya bangsa kami ini terus mengalami kemajuan, perbaikan demi perbaikan di dalam segala hal. Dan kami rindu juga ya Tuhan,
Engkau juga terus bekerja di dalam upaya pemerintah kami dalam menangani persoalan COVID-19. Ya Tuhan, kami merindukan masa-masa yang lebih baik. Masa-masa di mana kami bisa berkumpul lagi dengan leluasa datang beribadah di gereja-Mu di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, kami tak henti-hentinya memohon kepadamu, tolong bangsa kami, tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami bisa memasuki masa yang jauh lebih baik ya Tuhan, dari masa-masa sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan memberikan yang terbaik untuk kami semua, tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan memberkati.